Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pendeta Herinda STH, Pendeta Pelayanan di Resort GKI Lanjak, terkhusus Jemaat GKI Badau. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama boleh merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menganugerahkan satu hari yang baru dengan kesehatan, kekuatan, tak kurang satu apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu diperlengkapi akan firman-Mu. Maka dari itu pimpinlah kami, bimbinglah kami, agar kami boleh mengerti maksud dan juga kehendak Tuhan melewati firman yang akan kami dengarkan. Hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan perlengkapi, Tuhan kuasai, agar firman yang boleh disampaikan dapat bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan judul perikop Hagar dan Ismail. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. "Tuhan, kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada saat ini saya beri tema percaya kepada Tuhan, janjinya ya dan amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pasangan suami istri tidak hanya mendambakan sebuah keharmonisan dan keromantisan dalam hubungan pernikahan, tetapi juga kehadiran seorang anak. Karena bagi sebagian orang, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kehadiran seorang anak dianggap melengkapi kebahagiaan dari sebuah pernikahan. Maka dari itu, tidak mengherankan mengapa kemudian setiap pasangan yang sudah menikah, suami atau istri tentu memiliki berbagai usaha dan cara demi mendapatkan seorang anak. Apalagi pada saat ini, kita dapat melihat perkembangan zaman dan pengetahuan. Membawa contohnya saja di bidang medis, menemukan metode-metode atau cara untuk sebuah keluarga dapat memiliki anak. Tetapi hal ini tidak juga berlaku dengan kehidupan Sarai dan Abram, di mana dalam pernikahan yang sudah mereka bangun cukup lama, mereka belum juga memiliki seorang anak. Ada kegelisahan tentu dalam batin Abram maupun Sarai. Karena jika mereka tidak juga kunjung memiliki seorang keturunan, maka tidak ada yang menjadi ahli waris dari apa yang mereka punya. Namun meski demikian, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, walau di tengah kegelisahan, walau di tengah juga kekhawatiran baik Abram maupun Sarai, ternyata kasih Tuhan menyapa kehidupan mereka.
ternyata karunia Tuhan melingkupi kehidupan mereka, bahwa Tuhan memperhatikan, bahwa Tuhan mendengar, bahwa Tuhan peduli atas setiap keluh kesah, atas setiap kerinduan mereka tentang seorang keturunan. Maka Tuhan menjanjikan hal tersebut kepada Abram dan juga Sarai. Kunci bagi Sarai maupun juga Abram agar mendapati memperoleh janji tersebut, mereka harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atas setiap kata-kata yang Tuhan nyatakan di dalam janji-janjinya. Tetapi kita dapat melihat realitanya dalam penantian mereka akan janji Tuhan. Ada ketidaksabaran dan kurangnya iman seringkali melingkupi hati dan pikiran baik Abram maupun Sarai, seperti yang terlihat di dalam perikop kita pada saat ini, di mana akibat keraguan dan kurangnya iman dari Sarai membawa ia melewati jalan pintas dengan membawa hambanya Hagar untuk diambil menjadi istri dari suaminya Abram. Tujuannya, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tidak lain agar kerinduannya, harapannya untuk memiliki seorang anak dapat terwujud melewati perantara Hagar hambanya. Namun, keputusan Sarai ini ternyata tidak ia pikirkan sebaik-baiknya bagaimana ke depannya. Bahwa apa yang ia lakukan kemudian menjadi batu sandungan terhadap dirinya sendiri. Tidak tanpa alasan, karena ketika hambanya Hagar telah mengandung, maka Hagar memandang rendah terhadap Sarai. Yang kemudian hal ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, membawa kepedihan, amarah dalam diri Sarai. Karena contohnya saja, Hagar yang hanya seorang hamba, ketika mengandung anak Abram memandang rendah nyonyanya itu. Maka Sarai meluapkan amarahnya dengan menindas Hagar di bawah kekuasaannya. Jadi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, inilah gambaran ketika kita tidak percaya, kurang iman terhadap kuasa Tuhan. Akan ada persoalan-persoalan baru yang menimpa kita ketika kita menggunakan jalur pintas atau pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita punya angan, kalau kita punya harapan, kita hanya bawa kepada Tuhan. Dalam menanti janjinya, menjawab angan ataupun harapan kita juga perlu melakukan beberapa hal di bawah berikut ini. Yang pertama, tidak mengandalkan akal dan pikiran kita secara pribadi. Karena sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Tidak semua hal maupun situasi dapat kita kendalikan dengan menggunakan kekuatan kita sendiri. Maka perlu bagi kita untuk bersandar dan menyertakan Tuhan dalam angan dan harapan kita. Tuhan pasti bekerja dan tidak lalai untuk menjawab setiap harapan kita. Namun, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita juga perlu waktu seperti Abram dan Sarai dalam menanti janji Tuhan. Agar kita tetap teguh menanti janji Tuhan, yang kedua, kita perlu iman. Iman tidak dapat bertumbuh dengan sendirinya. Perlu untuk dipupuk, dipelihara setiap hari. Pertanyaannya, melewati apa kita dapat menumbuhkan iman kita dalam hidup kita masing-masing? Yakni memperkaya hidup kita dengan firman Tuhan dan juga tetap terkoneksi dengan Tuhan melewati persekutuan. Agar itu semua kemudian menghasilkan kebijaksanaan, ketaatan, dan kesetiaan. Tidak hanya untuk melewati setiap hari, tidak hanya untuk menghadapi tantangan, namun juga agar tetap sukacita dalam menanti janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting untuk tetap teguh dalam menanti janji Tuhan adalah tidak jemu untuk berdoa. Karena doa, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, adalah cara kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan, menyampaikan apa yang menjadi angan harapan kita. Selain itu, doa juga menjadi bagian kita untuk memperoleh kekuatan, penghiburan, dan ketabahan jika kita perlu waktu yang panjang dalam menanti janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, apapun yang kita harapkan dalam hidup ini, serahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Bawa itu semua dalam doa kepada Tuhan. Kalau hari ini setiap angan dan harapan belum digenapi Tuhan dalam hidup kita masing-masing, bukan berarti Tuhan tidak peduli dan tidak mendengar setiap untayan kata dalam doa-doa kita.
Sebaliknya, Tuhan ingin melihat seberapa sungguh kita merindukan harapan kita, seberapa besar iman percaya kita menaruh itu semua dalam tangan Tuhan. Semua dapat terlihat di waktu yang Tuhan beri bagi kita, sembari kita menanti dengan cara kita, begitupun Tuhan sedang bekerja mempersiapkan janjinya. Sebagai manusia, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita boleh berencana, tetapi jangan lupa semua terlaksana sesuai dengan skenario Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tetap percaya, tetap semangat. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kiranya firman ini kembali meneguhkan iman dan harapan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa kerinduan kami, bahwa setiap kehausan kami akan firman-Mu boleh juga diterima pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk dengan setia menunggu setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami masing-masing. Oleh karena itu, agar kami tetap teguh berdiri menunggu janji Tuhan dengan penuh kesukacitaan kami, ajarkan kami tidak hanya mengandalkan akal dan pikiran kami secara pribadi. Ajarkan kami terus berdoa kepada Tuhan. Ajarkan kami juga terus beriman kepada Tuhan, sehingga kami boleh menerima apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih pula bahwa Tuhan telah menganugerahkan hari yang baru, dan ketika kami boleh beraktivitas pada hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, dan setiap rencana-rancangan kami, Tuhan juga buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Inilah segenap doa dan pengharapan kami. Di dalam oleh Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.